Rian, seorang TKI asal Indonesia, bekerja di rumah seorang miliarder tua di luar negeri sebagai perawat pribadi. Hidupnya sederhana namun penuh tanggung jawab. Ia bekerja keras demi istri dan anaknya yang menunggu di kampung. Namun, segalanya berubah saat sang majikan meninggal dan mewariskan segalanya pada Rian, termasuk amanat terakhir yang mengguncang hidupnya, menikahi putri majikan, Catherine. Rian yang terhimpit rasa bersalah dan tekanan emosional akhirnya menyetujui pernikahan itu, menyembunyikan fakta bahwa ia telah berkeluarga. Hidupnya seketika berubah menjadi mewah. Namun setiap malam ia dihantui rasa bersalah. Catherine pun mulai mencintainya dengan tulus. Sementara dari kejauhan, istrinya di Indonesia mulai curiga karena suaminya tak kunjung pulang. Ketika rahasianya terbongkar, badai besar menghantam kehidupan Rian. Dua wanita yang mencintainya menuntut kejelasan, dan dunia tak segan menghakiminya. Mampukah Rian bertanggung jawab atas kebohongan yang telah ia bangun? Atau justru ia akan kehilangan semuanya? Di sebuah rumah mewah di kawasan Puncak, Bogor, seorang pria muda tengah merapikan bantal kursi di ruang tamu yang megah. Namanya Rian, usia 30 tahun, kulit sawo matang. Wajahnya tenang tapi menyimpan banyak beban. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pekerja pribadi, perawat yang dipercaya merawat seorang pria bule tua, mantan pengusaha besar asal Amerika bernama Mr. Walter Harris. Walter sudah 10 tahun tinggal di Indonesia sejak pensiun, menyendiri di villa miliknya karena menderita kelumpuhan separuh badan setelah stroke. Anaknya, Catherine Harris, sesekali datang dari Jakarta, tapi lebih sering sibuk mengurus bisnis keluarga. Rian sudah bekerja bersama Walter selama hampir 4 tahun. Ia merawat pria tua itu dengan penuh ketulusan. Menggendongnya, menyuapinya, membersihkannya, bahkan menemani ngobrol setiap malam ketika Walter sulit tidur. Di balik semua itu, ada alasan kuat yang membuat Rian bertahan, anak dan istrinya di kampung. Setiap bulan, Rian mengirim hampir semua gajinya ke desanya di daerah Brebes, tempat istrinya Wulan dan putra kecil mereka, Ilham, menunggu. Ia sering mengirim pesan video sambil menyeka keringat setelah memandikan Walter. Doain ayah ya, nak. Ayah kerja keras biar kamu bisa sekolah tinggi. Tapi sejak 2 bulan terakhir, Walter sering mengalami serangan sakit lebih parah. Sesak napas, tensi naik turun, dan nyeri dada yang tak kunjung hilang. Dokter yang datang ke villa itu sudah memberikan sinyal bahwa usia Walter tidak akan lama lagi. Suatu malam, setelah Rian mengganti selang infus dan merapikan posisi tidur Walter, pria tua itu memanggil pelan. Rian, kom here. Rian menghampiri dan duduk di sisi ranjang. Ada apa, mister? Walter menatapnya dengan pandangan dalam. Tangannya bergetar saat menyentuh bahu Rian. Kau, anak yang baik. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Catherine, dia keras kepala. Tapi dia butuh seseorang yang bisa menjaganya. Seperti kau menjaga aku. Rian hanya tersenyum sopan. Ia menganggap itu ucapan biasa dari orang tua yang sudah melemah. Tapi malam itu, Walter memintanya menelepon pengacara pribadi bernama Pak Budi dan mengatur pertemuan keesokan harinya. Keesokan paginya, suasana villa berubah tegang. Catherine datang lebih awal dari biasanya, mengenakan blazer hitam dan wajah dingin. Pak Budi datang membawa map besar berisi dokumen yang tertata rapi. Kami akan membacakan surat wasiat dari Tuan Walter, ucap Pak Budi pelan. Rian berdiri di samping ranjang Walter, menunggu dengan sikap sopan. Tapi kalimat demi kalimat dari Pak Budi justru membuat lututnya goyah. Dengan ini saya, Walter John Harris, menyatakan bahwa seluruh harta bergerak dan tidak bergerak saya, termasuk villa, perusahaan, dan saham, saya wariskan kepada Rian. Rian kaget. Wajahnya pucat. Dan sebagai bagian dari amanat saya meminta Rian untuk menikahi putri saya, Catherine Harris, agar dia tidak menjadi sasaran orang-orang serakah. Catherine mengangkat wajahnya. Pandangannya langsung mengarah tajam pada Rian. Apa ini lelucon? Tanya Catherine dingin. Pak Budi menjelaskan bahwa Walter memiliki hak penuh atas warisannya, dan semua dokumen hukum sudah ditandatangani dalam keadaan sadar.
Ia sudah berkonsultasi dengan notaris dan psikiater. Rian langsung berdiri. Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak layak. Saya hanya perawat. Lagi pula, ia terhenti. Mulutnya kaku. Ia nyaris mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak ia ucapkan. Lagi pula saya sudah menikah. Tapi kalimat itu hanya bergema di dalam pikirannya. Ia tak bisa mengatakannya. Bukan di depan Katerine, bukan di depan pengacara, dan apalagi di depan Walter yang sedang menatapnya dengan mata penuh harap. Aku tidak butuh suami kasihan, kata Katerine ketus. Tapi kalau ini kemauan ayah. Hari itu menjadi titik balik hidup Rian. Ia pulang ke kamarnya dengan kepala berputar. Ia mengurung diri selama berjam-jam. Wajah Wulan dan anaknya menghantui pikirannya. Tapi begitu ia melihat kondisi Walter yang makin melemah, suara tangis dalam hati Rian tak bisa dibendung. Kalau ini bisa bikin beliau tenang di akhir hidupnya, aku terpaksa setuju, ucap Rian lirih pada dirinya sendiri. Seminggu kemudian, Rian dan Katerine menikah secara sederhana di dalam villa. Hanya ada Pak Budi, satu orang notaris, dan beberapa staf. Pernikahan itu legal secara hukum, tapi kosong secara hati. Rian menatap mata Katerine saat ijab kabul, dan tak menemukan kehangatan. Ia hanya menemukan tatapan penuh pertanyaan dan curiga. Setelah menikah, Walter meninggal dunia 3 hari kemudian. Kematian itu membawa duka, tapi juga membuka jalan warisan yang resmi dipindah atas nama Rian. Dalam waktu singkat, pria yang dulunya tidur di kamar asisten kini menjadi pemilik villa, pemilik saham perusahaan makanan, dan suami sah seorang wanita kaya. Tapi di balik semua itu, Rian masih menyembunyikan satu hal besar. Ia belum memberitahu siapapun, termasuk Katerine, bahwa di desa ada seorang wanita bernama Wulan yang masih sah sebagai istrinya, dan seorang anak lelaki kecil yang menatap layar ponsel setiap malam, menunggu video call dari ayahnya. Hari-hari berlalu, Katerine mulai berubah. Di balik sikap dinginnya, sesekali ia menunjukkan perhatian. Ia menawarkan bantuan mengatur bisnis. Ia memasak sarapan, meski gosong. Ia menatap Rian lama ketika pria itu berbicara. Namun, Rian justru makin dihantui rasa bersalah. Suatu malam, saat Katerine tertidur lebih cepat, Rian duduk di balkon sendirian. Ia membuka ponselnya. Sudah 3 minggu ia tidak menghubungi Wulan. Ada 23 pesan belum terbaca. Mas, kamu kenapa nggak pernah balas? Kamu di sana baik-baik aja, kan? Ilham nanya terus. Mas, ayah kapan pulang? Tangannya gemetar. Ia ingin membalas, ingin bicara, tapi ia takut, terlalu takut. Ia tahu, cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa menatap langit dan bertanya dalam hati, apa aku pria jahat? Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti hidup dalam 2 dunia bagi Rian. Di satu sisi, ia dikelilingi kemewahan yang dulu hanya bisa ia lihat di layar TV, sarapan dengan piring porselen mahal, ruangan ber-AC sepanjang hari, staf yang kini memanggilnya Tuan Rian. Tapi di sisi lain, hatinya terus digigit rasa bersalah yang makin menyakitkan. Katerine tak banyak bicara sejak hari pemakaman ayahnya. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja, memeriksa dokumen perusahaan, atau diam termenung di beranda lantai 2. Namun sesekali ia mulai bertanya hal-hal kecil pada Rian, tentang makanan favoritnya, kebiasaan tidurnya, bahkan asal kampung halamannya. Brebes? Tanya Katerine suatu sore, tanpa menatapnya. Iya, Mbak. Maksud saya, iya, Katerine. Jawab Rian kikuk. Katerine tersenyum tipis. Kamu nggak harus terlalu formal. Kita kan suami istri. Ucapan itu seperti palu godam yang menghantam dada Rian. Ia menunduk, pura-pura menyesap teh, padahal pikirannya langsung melayang pada Wulan dan Ilham. Sementara itu, jauh di desa kecil di Brebes, Wulan duduk di teras rumah kontrakan mereka yang sederhana. Ia memandangi layar ponsel yang menunjukkan tanda centang 1. Sudah hampir 2 minggu Rian tak membalas pesan. Telepon tak diangkat.
Video call tak pernah dijawab. Ilham, putra kecil mereka, duduk di pangkuannya sambil menggambar. Di atas kertas ada gambar rumah dan seorang ayah yang sedang memegang koper. "Itu siapa?" tanya Wulan lembut. "Ayah. Ayah mau pulang, kan, Bu?" Wulan menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tersenyum dan mengangguk, pura-pura kuat. "Iya, sayang. Ayah pasti pulang." Tapi hatinya mulai tidak yakin. Kembali ke villa di puncak, Pak Budi, pengacara keluarga, kembali datang membawa setumpuk dokumen warisan resmi yang harus ditandatangani. Katerine duduk di meja makan, dan Rian berdiri di sampingnya, ragu-ragu. Ini dokumen final. Semua aset sudah resmi atas nama Rian, termasuk rumah ini, saham perusahaan, dan 3 bidang tanah di daerah Bandung, Depok, dan Yogyakarta, kata Pak Budi sambil menunjuk berkas-berkas. Rian menggeleng pelan. "Pak, saya rasa saya nggak pantas menerima ini semua." Pak Budi hanya tersenyum. "Tapi itu wasiat Tuan Walter. Hukum tidak melihat pantas atau tidak pantas. Selama wasiat sah dan tidak digugat, maka itu milik Anda sepenuhnya." Katerine memotong. "Kalau kamu nggak mau, ya kasih saja semuanya ke aku." Rian terdiam. Pak Budi menambahkan, "Sebenarnya, ada satu bagian penting dari wasiat yang belum saya sampaikan." Rian dan Katerine menoleh bersamaan. Pak Budi mengeluarkan satu surat kecil, tulisan tangan Walter. "Jika Rian tidak menikahi Katerine dalam waktu 30 hari setelah kematianku, maka seluruh warisan ini akan dibekukan dan dialihkan ke Yayasan Amal," ucap Pak Budi membaca. Katerine tertawa sinis. "Jadi, pernikahan kita memang cuma syarat warisan? Bukan karena kamu menyukaiku?" Rian tak tahu harus menjawab apa. Ia merasa seperti orang munafik. Ia sudah melanggar janji setia pada Wulan, dan sekarang malah menciptakan ilusi pernikahan yang ia tahu tak seharusnya terjadi. Malamnya, Rian duduk di ranjang dengan wajah muram. Ia mencoba membuka ponsel. Ada lebih dari 50 pesan dari Wulan. Beberapa sudah terhapus, tapi yang tersisa cukup untuk membuat dadanya sesak. "Mas, kamu nggak pernah kirim kabar. Aku lihat fotomu di Instagram kantor. Kamu menikah. Mas, ini benar kamu? Sama bule itu?" "Mas, jawab aku, jangan diam." Rian mengetik balasan. "Maaf, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan." Tapi belum sempat ia kirim, pesan lain masuk lebih dulu. "Mas, aku nggak butuh penjelasan. Aku cuma butuh kejujuran." Jari-jarinya kaku. Ia tidak sanggup mengirim apapun. Ia tahu, kejujuran akan menghancurkan segalanya. Tapi diam juga tak menyelamatkan apa-apa. Keesokan paginya, Katerine masuk ke kamar dengan wajah lelah. Ia duduk di kursi pojok tanpa bicara selama beberapa menit. "Aku nggak tahu apa ayahku waras atau tidak waktu menulis wasiat itu," katanya pelan. "Tapi dia percaya kamu. Dan aku mulai percaya juga." Rian menatapnya. "Aku tahu kamu bukan orang jahat, Rian. Tapi aku juga tahu kamu menyimpan sesuatu." Rian tertegun. "Aku bukan detektif. Tapi aku nggak buta. Kamu sering lihat ponsel sambil nangis. Kamu sering nyebut nama Wulan waktu tidur. Dan aku nemu foto kecil di dompetmu. Anak kecil itu siapa?" Rian menunduk. Dadanya sesak. Ingin rasanya ia kabur saat itu juga. "Itu anakku," jawab Rian lirih. "Dan Wulan, istriku." Katerine terdiam lama. Lalu ia berdiri, membanting dompet itu ke meja. "Jadi semua ini palsu. Kamu nikahi aku cuma demi harta." Rian langsung bangkit dan mencoba menjelaskan. "Bukan, Katerine. Aku benar-benar bingung. Aku terpaksa. Ayahmu, dia minta aku jaga kamu. Aku takut dia kecewa kalau tahu aku udah punya istri. Tapi kamu tetap bohong. Rian, kamu menghancurkan hidupku dan hidup istrimu juga." Air mata Katerine menetes, tapi ekspresinya penuh kemarahan.
Hari itu menjadi hari pertama badai dalam kehidupan mewah Rian. Catherine pergi dari villa, kembali ke apartemennya di Jakarta. Ia tidak menjawab telepon atau pesan. Sementara Pak Budi pun mulai menerima laporan dari beberapa media yang mencium isu bahwa seorang TKI yang baru saja dapat warisan miliaran ternyata sudah beristri. Kalau ini menyebar, kamu bisa kena masalah hukum, Rian, kata Pak Budi. Bigami itu melanggar hukum. Apalagi kalau salah satu pernikahan tidak didasari kejujuran. Rian terduduk lemas. Semua yang ia bangun selama 4 tahun sebagai TKI, kerja keras, reputasi baik, kepercayaan, hancur hanya karena satu keputusan salah, menyembunyikan kebenaran. Di Brebes, Wulan kini benar-benar tahu semuanya. Ia melihat unggahan di media online. Judulnya, "Heboh, TKI dapat warisan miliaran dan nikahi putri majikan bule. Ternyata sudah beristri di kampung." Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Tetangga mulai bisik-bisik. Anak-anak kecil di gang mulai mengejek Ilham di jalan. Wulan tak menangis lagi. Ia hanya duduk diam, memeluk anaknya erat. "Maafkan ayahmu ya, Nak." Dia lupa rumahnya di mana. Pagi itu villa di puncak terasa sunyi. Biasanya suara burung dan suara para pekerja membersihkan halaman membuat suasana hidup. Tapi hari ini, semua terasa kaku. Rian duduk di ruang makan sendirian. Ia menatap kopi yang sudah dingin di depannya. Namun pikirannya jauh, lebih gelap dari kabut yang menyelimuti jendela. Sudah 3 hari sejak Catherine pergi. Sejak malam pengakuan itu, tidak ada kabar, tidak ada pesan. Semua akses rumah tangga langsung diputus. Asisten rumah tangga bahkan mengatakan bahwa mereka diperintahkan langsung oleh Catherine untuk tidak melayani Rian lagi. Tak hanya itu, Pak Budi pun tidak lagi bisa dihubungi. Rian merasa seperti orang asing di rumah yang dulunya ia rawat dengan penuh kasih. Ia ingin pergi, tapi ia juga tidak tahu harus kemana. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Notifikasi dari media sosial. Bel, kabar terbaru. Skandal TKI pewaris miliaran terbongkar. Sudah punya istri dan anak di kampung halaman. Rian menahan napas. Ia membuka tautan berita itu. Dan benar saja, namanya terpampang jelas di dalam artikel. Foto dirinya dan Catherine saat pernikahan, berdampingan dengan foto Wulan dan Ilham yang diambil dari akun media sosialnya. Berita itu menyebar cepat, dibagikan ribuan kali, dan kolom komentar penuh dengan hinaan. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Nikah demi harta, tinggalin istri sah. Parah. Kasihan anak dan istrinya. Catherine harus lapor polisi. Ini penipuan. Rian meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Rasanya seperti ditelanjangi di tengah keramaian. Segala yang selama ini ia jaga rapat-rapat, kini jadi konsumsi publik. Ia ingin kabur, sembunyi, atau setidaknya bangun dari mimpi buruk ini. Di tempat lain, Catherine duduk di apartemen mewahnya di Jakarta. Ia menatap layar televisi yang menyiarkan berita tentang dirinya dan Rian. Tak ada air mata. Yang tersisa hanyalah amarah dan luka dalam yang tak bisa ia tumpahkan ke siapapun. Ibunya sudah lama meninggal. Ayahnya kini sudah tiada. Satu-satunya orang yang ia pikir bisa menjadi teman hidupnya, justru mengkhianatinya di depan dunia. Ponselnya berdering. Teman-teman bisnisnya menelepon. Beberapa investor sudah menarik kerjasama dari perusahaan keluarga karena skandal ini. Catherine tahu, dunia bisnis kejam. Mereka tak peduli siapa yang benar atau salah. Begitu nama rusak, semuanya ikut hancur. Ini belum selesai, Rian, gumamnya dengan dingin. Sementara itu di Brebes, Wulan duduk di kantor kelurahan, membawa surat nikah dan akta kelahiran Ilham. Ia ditemani oleh kakaknya, Pak Rahmat, seorang guru di desa. "Aku nggak mau ngelaporin dia, Mas. Aku cuma pengen dia tanggung jawab. Jelasin ke anaknya. Jangan cuma kabur begitu aja," kata Wulan dengan mata sembab. Pak Rahmat mengangguk. "Tapi kalau kamu mau, kamu bisa tuntut dia secara hukum. Itu bigami. Masuk pidana." Wulan menunduk. Ia bimbang. Ia masih cinta, tapi rasa sakitnya sudah terlalu dalam.
Di villa, pintu utama tiba-tiba diketuk keras. Rian turun dari tangga dengan pelan, lalu membukanya. Di depannya berdiri dua orang pria berpakaian rapi. Salah satunya memperlihatkan kartu identitas. "Selamat pagi. Kami dari Kepolisian Sektor Bogor. Kami menerima laporan dari pihak pengacara keluarga Haris terkait dugaan penipuan dan pemalsuan status pernikahan." Rian membeku. Saya nggak pernah palsukan apa-apa, Pak. Sesuai dengan laporan, Anda menikahi warga negara asing atas nama Catherine Haris, tanpa mengakui status Anda sebagai suami sah dari Wulan Suryani yang tinggal di Brebes. Itu termasuk dalam pasal pemalsuan informasi dalam pernikahan dan bisa dikenai pidana bigami. Rian nyaris roboh. Dunia runtuh seketika. Sore harinya, Rian duduk di ruang tamu villa, berhadapan dengan Catherine dan Pak Budi yang akhirnya muncul lagi. Di atas meja ada dua map tebal berisi dokumen hukum. "Aku bisa tuntut kamu, Rian," kata Catherine tanpa ekspresi. "Aku punya hak penuh atas harta ini kalau kamu terbukti melakukan penipuan. Aku juga bisa pastikan kamu masuk berita setiap hari sampai nama kamu habis." Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Pak Budi menambahkan, "Tapi Catherine memberi pilihan. Satu-satunya cara untuk menghentikan proses hukum dan menjaga nama anak Anda dari skandal ini adalah melepaskan semua hak warisan dan mengajukan pembatalan pernikahan secara sah." Rian mendongak pelan. "Maksudnya, cerai?" Catherine mengangguk. "Kamu ambil semua ini karena tekanan. Aku pun nikah sama kamu karena tekanan. Sekarang kita sama-sama menderita. Jadi kita akhiri. Kamu pulang ke keluargamu. Aku urus perusahaanku sendiri." Rian menghela napas panjang. Di satu sisi, itu melegakan. Tapi di sisi lain, hatinya tetap remuk. "Kalau itu yang terbaik," jawabnya pelan. 2 hari kemudian, proses hukum berjalan cepat. Catherine mengajukan pembatalan pernikahan, dan Rian menandatangani surat pelepasan seluruh harta warisan. Semua atas kesepakatan damai agar tidak berlanjut ke jalur pidana. Setelah itu, Rian hanya membawa satu koper kecil, berisi beberapa baju dan pas foto keluarga. Ia berdiri di depan villa, menatap bangunan megah yang dulu ia rawat sebagai pekerja, lalu ia tinggali sebagai pemilik, dan kini harus ia tinggalkan sebagai orang asing. Sopir pribadi yang dulu setia membukakan pintu, kini hanya berdiri diam tanpa bicara. Mobil online datang, dan Rian masuk dengan hati kosong. Perjalanan ke Brebes tidak panjang secara waktu, tapi terasa sangat panjang di dalam dada Rian. Sepanjang jalan, ia tak berhenti memandangi foto Ilham di ponselnya. Ia mengulang-ulang pesan suara lama dari Wulan yang dulu merekam Ilham menyebut, "Ayah." Sesampainya di kampung, suasana berubah muram. Wajah-wajah tetangga menatapnya dengan sorotan aneh. Beberapa pura-pura menyapa, tapi tidak tulus. Yang lain hanya bisik-bisik dari jauh. Rian tiba di depan rumah kontrakan yang dulu ia sewa untuk keluarganya. Pintu terbuka. Di dalam, Wulan sedang melipat baju, dan Ilham sedang bermain di lantai. Ilham menoleh lebih dulu. "Ayah." Wulan terdiam. Napasnya tercekat. Rian melangkah masuk dengan pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Maaf, aku salah," ucapnya sambil berlutut. Ilham langsung memeluknya. Tapi Wulan hanya berdiri kaku. "Mas, ini bukan soal salah atau nggak salah. Ini soal kepercayaan. Yang kamu hancurkan itu, nggak bisa cuma minta maaf lalu semuanya kembali." Rian mengangguk, menahan tangis. "Aku akan terima semua, Lan. Asal aku masih boleh lihat Ilham. Aku rela dimarahin, dihina, apapun." Wulan menunduk. Air matanya jatuh. Tapi ia tak berkata apa-apa. Hari itu, Rian tidur di ruang tamu beralaskan tikar. Ia tidak tahu apakah ini permulaan baru atau akhir segalanya. Tapi yang pasti, ia telah kehilangan banyak hal karena satu keputusan. Cinta, harta, dan kepercayaan. Semuanya runtuh karena satu kebohongan yang ia pikir bisa disembunyikan. Sore itu, langit Jakarta mendung. Hujan rintik turun pelan,
membasahi jendela rumah sederhana di pinggiran kota. Di dalam rumah itu, seorang wanita duduk di kursi rotan dengan pandangan kosong. Ia adalah Laras, istri Sahrian di Indonesia. Di sampingnya duduk seorang anak laki-laki kecil berusia 5 tahun, Adit, yang sedang menggambar dengan krayon di atas meja. Sudah hampir 2 minggu Laras tak mendengar kabar dari Rian. Biasanya, meski sibuk bekerja di luar negeri, Rian selalu menyempatkan diri untuk menelpon atau mengirim pesan. Tapi sejak terakhir kali Rian mengatakan bahwa majikannya meninggal, komunikasi langsung berhenti. Awalnya Laras mencoba bersabar, berpikir mungkin Rian sedang dalam masa berduka atau urusan administrasi warisan majikannya belum selesai. Tapi makin hari, hatinya makin tidak tenang. "Mas Rian gak mungkin lupa sama kita segini lamanya," bisik Laras sambil menatap layar ponselnya yang kosong tanpa pesan baru. Ia akhirnya nekat menghubungi nomor lama Rian. Tak aktif. Bahkan media sosial Rian pun kosong. Tak ada aktivitas. Laras yang mulai resah akhirnya menghubungi salah satu teman sesama TKI yang pernah mengenalkan Rian ke majikannya dulu, yaitu Bang Heri. "Laras, lama banget nggak dengar kabarmu. Kenapa?" Suara Heri terdengar lewat sambungan video call. Laras membuka percakapan dengan hati-hati, tak ingin terdengar curiga. "Mas Heri, maaf ganggu. Aku mau tanya, Mas Rian kabarnya gimana ya? Udah hampir 2 minggu nggak ada kabar." Wajah Heri terlihat kaku sejenak. Ia melirik ke arah lain sebelum menjawab. Kamu belum tahu ya?" "Tahu apa?" tanya Laras cepat. "Masalah warisan dan dia sekarang tinggal di rumah majikannya yang dulu. Tapi, katanya dia udah nikah sama anak majikannya. Katanya sih buat ngejaga amanat terakhir." Jantung Laras seolah berhenti berdetak. Apa maksud Mas Heri? Nikah? Sama siapa? Anaknya mendiang, namanya Katerine. Laras terdiam. Tangannya bergetar memegang ponsel. Heri mencoba menenangkan. Katanya itu cuma pernikahan formalitas. Gak usah langsung mikir yang aneh-aneh. Mungkin Rian bisa jelasin langsung. Laras menutup sambungan tanpa banyak kata. Ia terduduk lemas. Di sebelahnya, Adit masih asyik menggambar dan berkata, "Mama, ini gambar ayah lagi kerja." Air mata Laras mengalir. Ia merasa ditampar kenyataan. Ia tak percaya Rian, lelaki yang telah mendampinginya sejak kuliah dan bersumpah setia meski hidup mereka susah, bisa menikah lagi tanpa sepatah kata. Tanpa pikir panjang, Laras membuka laptop bekas Rian yang masih bisa digunakan, mencari informasi tentang mendiang bos Rian dan keluarganya. Ia menemukan artikel berita luar negeri berjudul, "TKI asal Indonesia warisi harta miliarder dan nikahi putri pewaris." Di dalam artikel itu, terpampang jelas foto Rian berdiri di samping seorang wanita cantik bule, Katerine. Di latar belakang terlihat rumah mewah dan tamu-tamu berpakaian elegan. Laras menatap layar dengan rahang mengeras. Hatinya campur aduk. Marah, hancur, tapi juga bingung. Kalau ini cuma formalitas, kenapa kamu terlihat bahagia di foto itu, Mas? Gumam Laras lirih. Sementara itu di rumah mewah Katerine, Rian baru saja selesai rapat dengan tim pengacara perusahaan. Ia duduk lelah di ruang kerja, menatap foto pernikahannya dengan Katerine yang terbingkai mewah di meja. Ia masih belum terbiasa dengan semua ini. Kemewahan, rumah besar, dan kenyataan bahwa ia menikah dengan perempuan lain. Katerine masuk ke ruangan membawa 2 gelas teh. "Kamu capek, ya?" Rian mengangguk pelan. "Sedikit." Katerine duduk di seberangnya. "Kamu masih sering melamun. Kamu nyesel nikah sama aku?" Pertanyaan itu membuat Rian diam. Ia tahu Katerine wanita baik, penuh perhatian, dan tidak pernah menuntut apa-apa darinya. Tapi di hati Rian, hanya ada satu wanita, Laras. "Aku cuma butuh waktu buat menyesuaikan semuanya," jawab Rian pendek. Katerine mengangguk, mencoba memahami. Tapi sebelum suasana jadi terlalu canggung, suara pelayan rumah memanggil dari luar. "Pak Rian, ada tamu. Katanya istri Anda dari Indonesia." Rian langsung berdiri. Jantungnya berdetak kencang. Ia berlari ke ruang depan, dan di sana,
Berdiri Laras dengan wajah penuh luka, matanya sembab, dan tangannya menggenggam erat tas jinjing lusuh. "Mas Rian." Suara Laras lirih, nyaris bergetar. Rian terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Katerine yang ikut ke ruang depan membeku melihat wanita asing itu. "Siapa dia?" tanya Katerine pelan. Laras menatap Katerine, lalu kembali ke arah Rian. "Mas, kamu gak akan kenalin aku ke istrimu yang baru?" Hari-hari Rian di rumah warisan Emer Morgan terasa seperti mimpi. Di satu sisi, ia hidup dalam kemewahan bersama Katerine yang semakin menunjukkan rasa sayangnya. Di sisi lain, hatinya terus tertambat pada keluarga kecilnya di Indonesia, Winda dan Adit. Rasa bersalah menumpuk. Semakin hari semakin berat ditanggung. Katerine, yang tidak tahu menahu soal masa lalu Rian, mulai menaruh harapan besar. Ia sering mengajak Rian berbicara tentang masa depan, rencana punya anak, bahkan membicarakan proyek amal menggunakan sebagian harta warisan ayahnya. "Kalau nanti kita punya anak, kamu mau dia tumbuh di sini atau Indonesia?" tanya Katerine suatu sore di balkon rumah sambil menyeruput teh hangat. Pertanyaan itu membuat jantung Rian berdegup kencang. Ia menatap jauh ke arah taman yang dulu dirawat Emer Morgan, mencoba menyembunyikan gundah di wajahnya. "Entahlah, Kat, aku belum mikirin soal itu," jawabnya pelan. Katerine menggenggam tangannya, tersenyum lembut. "Nggak apa-apa, kita bisa pikirin bareng." Namun saat malam tiba dan Katerine terlelap, Rian justru menatap layar ponselnya, melihat foto Winda dan Adit yang masih disimpannya. Ia tak sanggup menelepon, hanya bisa mengirim uang setiap bulan dengan nama pengirim palsu. Ia takut Winda tahu semuanya. Di sisi lain, Winda di Indonesia mulai gelisah. Sudah berbulan-bulan Rian tidak menghubungi langsung. Biasanya, setiap akhir pekan Rian selalu menyempatkan video call. Tapi sekarang, hanya uang yang datang, tanpa kabar. "Ada yang aneh, Ma," keluh Winda saat berbicara dengan ibunya. "Iya, Mama juga heran. Jangan-jangan dia sudah lupa sama kalian," jawab ibunya setengah bercanda tapi dengan nada mencemaskan. Winda menggigit bibirnya. Ia bukan wanita bodoh. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Sementara itu, di rumah mewah warisan Emer Morgan, seorang tamu tak terduga datang. James, pengacara pribadi keluarga Morgan sekaligus sahabat lama Emer Morgan. "Rian," kata James setelah masuk ke ruang tamu, "ada yang perlu kamu tahu. Emer Morgan pernah menulis surat wasiat lama sebelum kamu datang. Dan di sana, warisan sebenarnya ditujukan untuk Katerine sepenuhnya. Tapi dia merubahnya sesaat sebelum meninggal dan menambahkan namamu." Rian langsung tegang. "Apa maksudnya, Pak James?" Banyak yang bertanya-tanya kenapa. Dan beberapa dewan direksi perusahaan keluarga menilai ini mencurigakan. "Kamu harus bersiap, karena kemungkinan besar akan ada gugatan." Katerine yang mendengar itu pun jadi khawatir. "Apa mereka mengira kamu memanfaatkan Papa?" tanyanya cemas. Rian mengangguk pelan. "Bisa jadi." Di tengah tekanan itu, Rian makin tersudut. Ia menyadari satu hal, cepat atau lambat, kebohongannya akan terungkap, dan bukan hanya soal warisan, tapi juga soal keluarganya di Indonesia. Suatu malam, setelah berdiskusi panjang tentang rencana bisnis dan masa depan, Katerine masuk ke kamar sambil membawa album foto lama. "Aku nemu ini di lemari Papa. Ada beberapa foto waktu kamu masih kerja di sini." Rian menatap foto-foto itu. Di antara senyum palsu di setiap fotonya bersama Emer Morgan, ia melihat satu foto yang membuatnya tercekat. Foto dirinya sedang berbicara via video call dengan Adit, anaknya. Katerine menatapnya dengan dahi berkerut. "Ini siapa?" Rian mencoba bersikap tenang. "Teman." "Anak kecil? Kamu kelihatan dekat sekali." Rian tak menjawab. Napasnya mulai sesak. Katerine mengamati wajah Rian dalam-dalam. "Kamu menyembunyikan sesuatu dari aku, ya?" "Kat, aku..." Sebelum ia bisa melanjutkan, bel pintu rumah berbunyi. Seorang pria dari perusahaan hukum keluarga Morgan datang membawa surat panggilan pengadilan.
Kami perlu klarifikasi soal legalitas warisan ini, Tuan Rian, katanya. Setelah pria itu pergi, Catherine menatap Rian tajam. Jawab aku jujur. Kamu siapa sebenarnya? Rian tak mampu menjawab. Dunia yang ia bangun dari kebohongan mulai runtuh. Dua wanita yang mencintainya, dua kehidupan yang sama-sama penting, kini saling tarik-menarik seperti dua sisi tali yang siap putus kapan saja. Malam itu, Rian tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, memandangi layar ponsel yang menampilkan wajah Adit dalam foto terakhirnya. Senyum lugu anak lelaki yang selalu memanggilnya, "Ayah." Hatinya retak. Besok, ia harus memilih. Pagi itu, suasana rumah megah keluarga Morgan tampak lebih sibuk dari biasanya. Catherine sedang menyiapkan pesta kecil untuk merayakan ulang bulan pernikahannya dengan Rian. Sejak menikah, ia semakin mencintai pria itu. Ia tak menyadari bahwa setiap senyum Rian adalah topeng yang menutupi rasa bersalah mendalam. Rian sendiri tak bisa menikmati kebahagiaan itu. Ia duduk di taman belakang, memandangi layar ponselnya yang menampilkan pesan dari seseorang yang sudah lama ia hindari. Dari Ayu, istriku. Rian, aku dan Dinda sudah tiba di Jakarta. Aku nggak tahan lagi nunggu kamu pulang. Aku akan cari kamu sampai ketemu. Pesan itu membuat tubuh Rian kaku. Ia tahu ini akan terjadi. Ayu, istrinya di Indonesia, tak mungkin terus diam. Sudah hampir 2 tahun ia hanya mengirim uang dan telepon sebentar-sebentar, tanpa janji pulang yang pasti. Rian meremas ponselnya. Ia tahu waktunya hampir habis. Sore harinya, acara perayaan kecil-kecilan dimulai. Catherine tampak sangat bahagia. Ia menggandeng tangan Rian dengan manja, mengenalkan pria itu ke para tamu penting. Beberapa investor asing, rekan bisnis almarhum ayahnya, hingga beberapa kerabat dari keluarga ibunya hadir. Di tengah keramaian, seorang wanita dengan wajah lelah dan mata sembab berdiri di depan pagar rumah. Ia membawa koper dan menggandeng seorang anak perempuan berusia 6 tahun. "Bu, ini rumahnya Papa?" tanya si anak polos. Wanita itu mengangguk pelan. "Iya, Dinda. Ini rumah Papa kamu." Wanita itu adalah Ayu, istri Sahrian. Dan anak kecil di sampingnya adalah Dinda, buah hati mereka yang selama ini hanya mendengar suara ayahnya lewat telepon. Salah satu penjaga rumah mendekati Ayu. "Permisi Bu, ini rumah pribadi. Ada keperluan apa?" Ayu menjawab dengan suara tegas, walau sedikit gemetar. "Saya istrinya Rian. Saya mau bertemu suami saya." Di dalam rumah, suasana mendadak tegang saat salah satu pelayan berbisik ke telinga Rian. "Pak, ada seorang wanita bersama anak kecil. Dia bilang istri Anda sekarang sedang di depan, Pak." Darah Rian seperti berhenti mengalir. Catherine yang mendengar itu mengerutkan kening. "Wanita? Istri?" Semua mata kini tertuju ke Rian. Beberapa tamu mulai bergumam. Rian ingin lari, ingin menghilang, tapi semuanya sudah terlambat. Ayu masuk ke dalam rumah dengan Dinda. Ia berdiri dengan wajah penuh kecewa di depan Rian dan Catherine. "Rian," katanya pelan, tapi penuh luka. "Jadi ini yang kamu lakukan di sini? Kamu menikah dengan perempuan lain?" Catherine melangkah mundur, terkejut dan bingung. "Apa maksudnya ini, Rian? Siapa dia?" Rian tak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk, seperti penjahat yang tertangkap basah. Ayu mengeluarkan surat nikah mereka dari dalam tas, lalu memperlihatkannya pada Catherine. "Aku istri sahnya. Kami menikah di kampung sebelum dia pergi jadi TKI. Dan ini anak kami, Dinda." Semua tamu terdiam. Catherine memandangi surat itu, lalu beralih ke wajah Dinda yang jelas-jelas punya kemiripan dengan Rian. "Rian, bilang ini bohong." Suara Catherine bergetar. Rian akhirnya angkat bicara. "Catherine, aku minta maaf. Aku memang salah. Tapi semua ini terjadi di luar kendaliku." Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rian. Catherine menatapnya dengan air mata berlinang. "Kenapa kamu bohong? Aku mencintaimu, Rian. Aku serahkan semua hidupku padamu.
teriaknya. Dinda, yang tak mengerti apa-apa, memeluk kaki ayahnya. Papa, pulang ya. Dinda kangen. Rian berlutut, memeluk anaknya. Tangisnya pecah. Ia tak tahu harus memilih siapa. Hatinya hancur. Dua dunia yang selama ini ia sembunyikan kini bertabrakan dan membongkar semuanya. Malnya, Rian duduk sendiri di kamar tamu. Ia dikeluarkan dari kamar utama oleh Katerine. Ayu dan Dinda menumpang di kamar pelayan. Seluruh rumah jadi seperti medan perang sunyi. Katerine menolak berbicara. Ayu pun hanya diam dengan sorot mata penuh luka. Rian tahu, semuanya tak akan pernah sama lagi. Ia mencoba menulis surat, berharap bisa menjelaskan isi hatinya. Tapi setiap kata yang ia tulis terasa palsu. Tak ada pembenaran yang bisa menyelamatkannya dari dua hati yang telah ia hancurkan. Keesokan paginya, berita itu sudah menyebar di media. Wartawan berkumpul di depan rumah. Judul-judul berita mulai muncul. Heboh! TKI pewaris miliaran ternyata sudah punya istri dan anak di kampung. Dua dunia Rian, suami dua wanita, ayah dua kehancuran. Rian keluar rumah dengan wajah lelah. Ia sadar, ini baru permulaan dari badai yang akan ia hadapi. Suasana rumah mewah itu hening. Rian duduk di balkon lantai 2, memandangi taman belakang yang rapi. Sudah 2 hari sejak ia mengaku kepada Katerine tentang masa lalunya, tentang istri dan anak yang ia tinggalkan di Indonesia. Kata-kata itu masih terngiang di kepalanya. Aku gak pernah niat ninggalin mereka. Tapi semuanya berubah begitu cepat. Kat, aku juga bingung harus gimana. Sejak saat itu, Katerine mengurung diri di kamarnya. Tidak menangis, tidak teriak, tapi sikap dinginnya lebih menakutkan daripada marah. Rian tidak tahu apakah Katerine masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka atau justru sedang menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Sementara itu, di Indonesia, Lesti, istri Rian, masih terus menunggu kabar. Video call terakhir mereka hanya berisi kebohongan. Rian bilang sedang sibuk mengurus dokumen warisan dan perusahaan. Padahal saat itu ia baru saja tidur sekasur dengan wanita lain. Hati Rian semakin remuk setiap kali mendengar suara anaknya yang kini sudah mulai belajar membaca. Ayah, kapan pulang? Tanya si kecil lewat panggilan video. Dan Rian hanya bisa menjawab, sebentar lagi, nak. Ayah sedang bereskan semuanya. Malam itu, Katerine akhirnya keluar dari kamarnya. Ia berdiri di depan ruang kerja Rian dengan wajah tanpa ekspresi. Aku mau bicara, ucapnya tegas. Rian berdiri gugup. Iya, aku juga mau minta maaf. Udah, potong Katerine. Aku gak butuh maaf. Aku cuma mau tahu satu hal. Kalau bukan karena warisan dari papa, kamu bakal nikahin aku nggak? Rian terdiam. Itu pertanyaan yang sudah ia takutkan sejak awal. Aku gak tahu. Jawabnya akhirnya. Waktu itu aku merasa terpaksa. Tapi setelah kita menikah, aku belajar sayang sama kamu, Kat. Katerine tersenyum sinis. Kamu tahu nggak, Rian? Cinta tanpa kejujuran itu sama aja kayak racun pelan-pelan. Kamu bisa bilang sayang, tapi kamu juga bohongin aku setiap hari. Kat, aku. Udah cukup. Aku akan pergi ke Indonesia. Aku mau ketemu istrimu. Dan aku mau kamu ikut. Rian terkejut. Untuk apa? Aku mau semuanya selesai. Aku gak mau hidup dalam drama sinetron kayak gini selamanya. 2 minggu kemudian, mereka mendarat di Jakarta. Katerine tampak tenang, padahal hatinya bergemuruh. Ia belum tahu apakah ia akan marah, memaki, atau justru menangis saat bertemu Lesti. Di kampung halaman Rian di pinggiran Jakarta, Lesti sudah berdiri di depan rumah sederhana mereka. Wajahnya bingung melihat mobil mewah yang berhenti di depan. Dan saat Rian turun bersama seorang wanita bule cantik, ekspresinya berubah. Mas Rian, siapa ini? Tanya Lesti dengan suara pelan. Rian menunduk. Katerine melangkah maju, mengulurkan tangan. Saya Katerine, istri kedua Mas Rian. Lesti tertegun. Wajahnya pucat.
Tapi ia tetap menerima uluran tangan itu. "Ayo masuk," kata Lesti kaku. Di dalam rumah yang hanya 2 kamar itu, ketiganya duduk dalam keheningan. Anak Rian bermain di sudut ruangan dengan mainan kayu. Tidak sadar bahwa 2 wanita yang duduk di meja adalah ibu kandung dan ibu tirinya. "Aku gak tahu harus mulai dari mana," kata Rian akhirnya. "Tapi aku mau minta maaf ke kalian berdua. Aku salah. Aku pengecut. Aku gak seharusnya bohongin kalian." Lesti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku nunggu Mas tiap malam. Aku tahan semua perasaan, karena aku percaya Mas kerja buat masa depan kita. Tapi ternyata, masa depan itu buat orang lain juga ya?" Katerine ikut bicara. Suaranya pelan namun tegas. "Saya tahu saya datang belakangan. Tapi saya juga gak mau jadi perusak rumah tangga orang. Kalau harus pergi, saya akan pergi. Tapi saya juga gak mau anak dalam kandungan saya lahir tanpa ayah." Semua terdiam. Lesti terkejut. Rian menatap Katerine dengan kaget. "Kamu hamil?" Katerine mengangguk. "Sudah 2 bulan." Lesti menutup mulutnya, lalu menangis diam-diam. "Ya Allah!" Rian mendekat ke Lesti, memegang tangannya. "Aku tahu aku sudah hancurin kepercayaan kamu. Tapi aku gak mau kehilangan kamu. Aku rela kehilangan segalanya, asal kamu dan anak kita tetap jadi rumah aku." Lesti menatapnya. "Aku cuma minta satu hal, Mas. Jangan pernah bohong lagi. Mau kamu miskin, mau kamu jatuh, aku siap nemenin. Tapi kalau kamu bohong lagi, aku yang akan pergi." Rian mengangguk. "Aku janji." Katerine berdiri. "Aku akan tinggal di hotel dulu. Kalian butuh waktu. Tapi satu hal yang pasti, aku gak akan paksa Rian. Kalau dia mau kembali ke keluarganya sepenuhnya, aku siap besarkan anak ini sendiri." 3 bulan kemudian, Rian memilih melepaskan seluruh warisan dan saham perusahaan. Ia kembali hidup sederhana di Indonesia bersama Lesti dan anak mereka, bekerja sebagai pengusaha kecil di bidang pertanian organik, memulai dari nol. Katerine kembali ke negaranya, namun tetap menjaga komunikasi. Ia membiarkan Rian hadir dalam hidup anak yang kelak lahir dari rahimnya, tanpa menyimpan dendam. Karena meski cinta tak harus memiliki, setidaknya dia tahu, Rian pernah mencintainya, meski hanya sebentar. Dan bagi Rian, hidup bukan soal berapa banyak harta yang ia miliki, tapi kepada siapa hatinya kembali saat semuanya runtuh.